Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai fungsi dari aplikasi Citridiomicotta dan bagaimana perannya dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan. Sebelum itu, kenalin anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Hanasun Fadila dengan NIM 0820 11 43 30 34. Halo, perkenalkan aku Muhammad Batiar Sultan Huda dengan NIM 1832 31001. Perkenalkan, nama saya Brinda Rizky-Arifiana dengan NIM 183221067. Perkenalkan, nama saya Fariha Ilmahagia dengan NIM 183221064. Jurnal yang kami gunakan berjudul Isolation and Characterization of Rhizopidiales Obligate Parasite of Plankthorax agardi in Illyrian Great Lakes Embayment. Secara umum, jurnal ini membahas mengenai isolasi serta karakterisasi dari kelompok fungi Citridiomicotta, khususnya pada ordo Rhizopidiales yang diketahui sebagai parasit obligat pada Cyanobacteria Plankthorax agardi. Adapun topik pembahasan yang akan kami jelaskan, yakni diantaranya pengertian Citridiomicotta, ciri Citridiomicotta, struktur tubuh Citridiomicotta, reproduksi Citridiomicotta, dan fungsi aplikasi Citridiomicotta pada ordo Rhizopidiales. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari fungi Citridiomicotta. Citridiomicotta merupakan fungi yang memiliki struktur yang sederhana dan memiliki bentuk yang sangat-sangat kecil. Fungi ini dikenal juga sebagai pendahulu dari fungi-fungi ataupun genom-genom yang lainnya. Selain dari fungi ini, ada pun perbedaan dari fungi ini dari fungi-fungi yang lainnya. Fungi ini memiliki zoospora yang memiliki motil dan memiliki zigot citrix yang sudah dikenal dari seluruh belahan dunia dari fungi tersebut yang kurang lebih dari 1000 spesies. Fungi ini dapat ditemui di daerah perairan dan akuatik. Kemudian di sini ada ciri dari Citridiomicotta, yaitu yang pertama, sebagian besar hidup pada kolam dan tanah yang lembab. Yang kedua, kebanyakan uniseluler, namun beberapa jenis ada yang jenis multiseluler. Yang ketiga, dinding sel tersusun atas senyawa kitin. Yang keempat, memiliki hifa xenostik atau berintik banyak. Yang kelima, sebagian besar bersifat saprofit, namun ada yang bersifat parasit pada tumbuhan dan hewan. Dan yang terakhir, reproduksi secara seksual belum teridentifikasi. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan membentuk zoospora berinti satu dan berflagel yang muncul di ujung belakang. Pun struktur dari fungi Citridiomicotta. Yang pertama itu adalah sel Heustaria, kemudian yang kedua itu adalah sel epidermis bawah, kemudian sel mesofil, kemudian hifa, sporangiospora, sporangium, sel mesofil, dan stomata. Adapun pengertian dari struktur tubuh dari fungi Citridiomicotta. Yang pertama, Heustaria. Heustaria merupakan organ untuk menyerap makanan dari tempat hidup jamur tersebut. Berfungsi sebagai alat konsumsi, alat reproduksi, pendeteksi jenis jamur untuk mengikat jamur pada inangnya. Kemudian ada hifa ataupun benang jamur. Struktur jamur berbentuk seperti tabung yang terbentuk dari pertumbuhan conidia. Berfungsi untuk menyerap nutrien dari lingkungan serta membentuk struktur reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah sporangiospora. Sporangiospora merupakan hifa yang tumbuh menjulang yang berfungsi mendukung sporangium. Kemudian ada sporangium. Sporangium merupakan struktur yang terbentuk kotak yang berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan spora. Kemudian yang keempat adalah mesofil. Adalah jaringan yang ditemukan di bagian dalam daun tersusun dari sel parenkim yang fotosintesis yang berfungsi untuk pengisi antara jaringan yang lainnya. Kemudian ada epidermis bawah. Epidermis bawah ini berfungsi untuk melindungi jaringan daun di atasnya. Dan yang terakhir ada sel penutup. Sel penutup berfungsi sebagai alat pertukaran zat berperan mengendalikan hilangnya cairan jaringan dan mengatur masuknya CO2 yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Sistem reproduksi Citridiomicotta dibagi menjadi 3. Yang pertama, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan memproduksi zoospor. Zoospora akan mencari tempat yang tepat untuk dihuni. Zoospora kemudian menempel pada inang dan mengambil makanan dari inang. Perkembangan sitoplasma dan pembelahan meiosis terjadi sehingga dinding sel membentuk seperti zoospora di awal. Protoplasma akan tumbuh dan sel terus berkembang. Pembelahan protoplasma kemudian akan memproduksi zoospora sebagai individu melalui pori.
Yang kedua, reproduksi seksual atau haploid. Reproduksi seksual didominasi oleh reproduksi seksual haploid. Talus haploid disebut dengan gametotalus, yaitu dengan memproduksi gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan biasa berwarna orange, sedangkan gamet betina tidak berwarna. Gamet betina menghasilkan hormon sirenin untuk menarik gamet jantan, sedangkan gamet jantan akan menghasilkan hormon parisin untuk menarik gamet betina. Dan reproduksi yang ketiga yaitu reproduksi seksual atau diploid. Talus diploid disebut sporotalus. Sporotalus memproduksi dua tipe zoosporangia. Yang pertama zoosporangium atau meiotosporangium. Yang kedua resisten sporangium atau meiosporangium. Zoosporangia menghasilkan zoospora diploid yang juga dapat digunakan untuk reproduksi aseksual. Berikut merupakan mekanisme Chytridiomycota dalam bereproduksi. Pengendali alami Cyanobacteria harmful atau CHARMS. Cyanobacteria bloom menggunakan Planktontoris agardi yang terinfeksi oleh Chytrid. Zoosporanya akan menyerang, menghasilkan fragmentasi filamen plus silisi sel. Hasil dari fragmentasi filamen plus silisi sel ini terbagi menjadi dua, yaitu zoospora Chytrid yang kaya nutrisi serta pelepasan nutrien dan toksin. Nah, zoospora Chytrid dan pelepasan nutrien toksin ini terjadi zooplankton konsumsi, yaitu fragmen dan zoosporanya. Nah, zooplankton konsumsi ini menjadi transfer energi ke rantai makanan tertinggi, yaitu mikolog. Fungsi yang kedua dari Chytridiomycota yaitu meningkatkan keterjangkauan energi dalam rantai makanan. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan fitoplankton yang sulit dicerna atau Chytrid menginfeksi Cyanobacteria berfilamen seperti Planktontoris agardi dan memecah filamen menjadi fragmen kecil yang lebih mudah dimakan oleh zooplankton. Dengan cara ini, energi dan biomasa dari fitoplankton yang biasanya tidak dapat dimanfaatkan menjadi tersedia bagi konsumen tingkat berikutnya. Yang kedua, menyediakan sumber makanan baru berupa zoospora. Zoospora Chytrid sendiri bersifat bergizi tinggi, kaya lipid dan dapat dimakan langsung oleh zooplankton seperti Daphnia dan Caratella. Hal ini membuat zoospora menjadi jembatan energi dari produsen primer ke konsumen dalam jaring makanan akuatik. Yang ketiga, meningkatkan transfer nutrien antar tingkat trofik atau trophic transfer. Infeksi Chytrid menyebabkan lisi sel inang sehingga nutrien seperti karbon organik dan nitrogen dilepaskan ke lingkungan. Nutrien ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh mikroba heterotroph lain dalam rantai makanan. Yang keempat, membentuk mycolog. Gabungan proses di atas atau fragmentasi filamen, produksi spora, dan pelepasan nutrien membentuk jalur gabung energi alternatif yang disebut mycolog. Jalur ini memungkinkan energi dari fitoplankton besar atau tidak termakan dapat ditransfer ulang ke dalam tingkat trofik yang lebih tinggi melalui parasitisme jamur. Fungsi ketiga dari Chytridiomycota adalah pelepasan nutrien ke lingkungan. Chytridiomycota sebagai parasit obligat pada Cyanobacteria profilamen, khususnya Planktontoris agardi, menyebabkan infeksi yang memecah filamen Cyanobacteria menjadi fragmen lebih pendek. Fragmen ini lebih mudah dikonsumsi oleh hewan pemakan rumput, sehingga mendukung transfer nutrien ke tingkat jaringan makanan yang lebih tinggi. Infeksi Chytrid menyebabkan lisi sel inang Cyanobacteria yang mengakibatkan pelepasan materi seluler seperti karbon organik dan nitrogen ke lingkungan. Nutrien ini dapat dimanfaatkan oleh mikroba heterotrofik di ekosistem air tawar. Zoospora Chytrid itu sendiri juga merupakan sumber makanan berkualitas tinggi bagi zooplankton dan hewan pemakan rumput tingkat rendah, yang semakin menguatkan peran Chytrid dalam transfer nutrien di jaring makanan. Pelepasan nutrien dan fragmennya lebih kecil dari Cyanobacteria yang terinfeksi oleh Chytrid ini membentuk mycolog, yaitu jalur jaring makanan di mana infeksi jamur memfasilitasi transfer nutrien antar tingkat trofik dan memanfaatkan fitoplankton berukuran besar atau yang sulit dicerna.
Adapun fungsi dari fungi Chytridiomycota itu adalah menjadi faktor seleksi dan diversifikasi dari ekologi. Merupakan parasit obligat pada fitoplankton. Dengan cara ini, mereka berperan sebagai faktor seleksi alam karena hanya individu inang tertentu yang mampu bertahan hidup terhadap infeksi tersebut. Tekanan selektif ini akan mempengaruhi komposisi komunitas fitoplankton di suatu ekosistem. Kemudian, infeksi yang dilakukan juga mendorong diversitas ekologi, karena spesies inang yang berbeda akan berevolusi mengembangkan berbagai strategi pertahanan. Akibatnya, terjadi dinamika koevolusi antara inang dengan parasit yang meningkatkan variasi ekosistem parasit. Kemudian ada fungsi yang lain, yakni meningkatkan ketercernaan dalam rantai makanan. Chytridiomycota berperan meningkatkan ketercernaan dalam rantai makanan melalui infeksinya pada Cyanobacteria. Filamen Cyanobacteria yang biasanya keras dan sulit dicerna akan terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil akibat infeksi citrit yang ada di dalamnya. Fragmen ini lebih mudah dimakan dan dicerna oleh zooplankton sehingga menghasilkan energi serta nutrien yang sebelumnya tertangkap dalam biomasa Cyanobacteria dapat tersalurkan ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Kemudian, dengan demikian, keberadaan citrit membantu menjaga aliran energi dalam ekosistem perairan dan mencegah terjadinya dead end pada rantai makanan. Demikian penjelasan singkat mengenai peranan Chytridiomycota dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan see you!